Pulangnya buah beli kecipir. Malam hari ini kita bisa duduk ngaji. Kita ngaji sambil berzikir. Bener apa bener? Kayaknya tampangnya nggak semangat ya. Kelihatannya kayaknya lagi banyak masalah. Bener apa bener? Ada yang dagangannya gagal lancar. Ada yang pengen ngawinin anak, duitnya belum kumpul. Ada yang di kerjaannya lagi diomelin sama bosnya. Ada yang begitu. Mudah-mudahan malam hari ini kita mohon kepada Allah agar tentunya semuanya bermaslahat dalam kehidupan kita, diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kekuatan, kita diberikan keyakinan dalam rangka istiqomah. Memang terus terang kalau istiqomah ini enggak gampang. Berat apa ente? Berat apa ente? Kalau ngomongnya mah ente, tapi laksanainnya bener. Belum lagi ya, baru kemarin malam Rabu, perasaan ke malam Rabu lagi. Yang kemarin aja doanya belum diijabah. Yang kemarin aja doanya belum terwujud. Ini udah malam Rabu lagi. Mana urusan belum satu belum kelar. Ada lagi urusan lagi. Benar apa benar? Ini namanya hidup manusia. Selama dia masih ada di alam dunia, selama ruhnya masih di dalam badannya, masih bersama dengan jasadnya, maka urusan tidak akan selesai. Pasti datang silih berganti. Baik, mari sama-sama kita buka dulu. Kita sampaikan salam takzim bil khusus untuk guru dan orang tua kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi dzikrihi tatma'inul qulub wa bi fadlihi takfirud dzunub. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul mawjud wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul mawjud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, yang kita harapkan doa dan barokahnya, Sohibul Fadilah wal Barakah, guru dan orang tua kita bersama, Aba Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, ditambah mustajab daripada doa-doanya. Apa yang diprogramkannya yaitu jekoneng sekoneng diwujudkan oleh Allah. Kita selaku jamiahnya mudah-mudahan kelimpahan daripada barokahnya. Dan apa-apa yang Allah telah limpahkan kepada beliau, kita pun kelimpahan daripada barokahnya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru dan orang tua kita bersama, Bapak Kiai Haji Nasrullah Rasid MAG. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, apa-apa yang dicita-citakannya diwujudkan oleh Allah, ditambah mustajab daripada doa-doanya, kita pun kelimpahan daripada barokahnya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majlis Al-Ustaz Asbunawi, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Dan juga para asatid yang hadir malam hari ini, Ustaz Mustafa, kemudian juga Ustaz siapa namanya? Yang orangnya ganteng, Ustaz Ismail. Kelihatannya ngantuk banget Ustaz. Sudah ada mana?
Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat panjang umur. Kemudian juga orang tua kita Bapak Haji Ibrahim, Bapak Ibrahim, dan juga Bapak Nur Hidayat, Bapak Yakub, Bapak Tri, kemudian Cak Samsuri, dan seluruh jamaah yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Segala niat-niat yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah. Malam hari ini kita kembali bisa melaksanakan istiqomah dengan penuh perasaan ridho ikhlas karena Allah. Kemudian tidak lain tidak bukan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ilahi Rabbi anta maksudi wa ridhoka masudi. Ya Allah, sesungguhnya aku hadirnya ke tempat ini, duduknya aku ke tempat ini, apa yang aku lakukan tidak lain tidak bukan yaitu mencari ridhomu ya Allah. Bahkan kemarin kita sudah membahas, sudah sedikit berbicara tentang masalah apa-apa yang Allah rahasiakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah rahasiakan yang namanya wali di antara wali di tempat kita. Sesungguhnya yang tahu dia seorang wali adalah seorang wali tersebut. Tetapi kita yang melaksanakan istiqomah, mudah-mudahan bersama tawasulnya kepada wali, mudah-mudahan pun kita dapat kelimpahan daripada ridho daripada wali-wali tersebut. Ini yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan dalam kehidupan kita yang namanya ajal kematian dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan ajal tersebut datang. Tetapi yang namanya ajal pasti akan datang. Kita tidak perlu takut dan juga kita tidak perlu berani. Berani ya mati, apalagi takut lebih mati. Itulah yang dirasakan oleh Allah. Tetapi apa dikatakan Allah dalam Al-Quran? Fa in ja'a ajalu yasta'dimu sa'ata wa la yastaqdimu. Sesungguhnya kematian apabila sudah datang, dia tidak akan maju, tidak akan mundur sedetik, maka itu akan menghampiri diri kita. Yang kemudian Allah merahasiakan yang namanya ridhonya. Inilah yang malam hari ini kita berharap Allah mewujudkan ridhonya. Allah memberikan jalan keluar permasalahan dalam kehidupan kita. Yang malam hari ini punya masalah dalam kehidupannya, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apabila kita bertakwa yakin kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan berikan jalan keluar. Allah memberikan rezeki yang tidak akan kita duga-duga sebelumnya. Ya, ini malam istiqomah. Gimana nih entar buat jamuan jamaah? Alhamdulillah, pala lagi pusing. Haji Ibrahim, Ustaz tenang aja, ada yang mau bikin nama. Siap. Alhamdulillah, mudah-mudahan amplopnya tebal. Amplopnya doang yang tebal, dalamnya tahu insya Allah. Itu adalah segala sesuatu hal yang tidak kita duga, tidak kita tebak. Allah berikan jalan keluar. Alhamdulillah, akhirnya cukup malam hari ini buat kita makan ketan. Kenapa malam hari ini biar makan ketan? Biar istiqomahnya lengket, kayak dodol, kayak uli. Tapi malam hari ini makan ketan. Mudah-mudahan jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya segala sesuatu tergantung yang namanya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang kita cari. Bahkan ada suatu kisah cerita yang dialami oleh seorang yang boleh dikatakan ahli ibadah yang bernama Hasan Basri. Hasan Basri itu dicoba oleh Allah ketika pada suatu saat dia mengalami yang namanya kehidupan yang amat sulit, yang amat susah dalam kehidupannya. Di dalam kehidupannya dia punya 8 orang anak menjadi tanggungannya, yang harus diberikan nafkahnya, diberikan makan, yang kemudian seorang istrinya yang menjadi tanggungannya.
Ketika pada suatu saat Hasan Basri dia sedang bingung, sudah 2 hari dia belum menemukan makanan buat anaknya, buat dirinya. Dia amat susah dalam kehidupannya, dia amat sedih. 8 orang belum makan, kira-kira kita gimana 8 orang? Bingung. Kalau kita alhamdulillah duduk sebentar dari jam 8 sampai jam 10, entar ada rapi makan, berkah itu namanya. Tetapi Hasan Basri diuji oleh Allah. Dia punya 8 anak, punya 1 istri, 2 hari tidak makan. Akhirnya dia berusaha berikhtiar. Dia keluar dari rumahnya, dia berjalan jauh. Yang pertama, dia menemukan saudagar pedagang susu. Enak apa enak susu? Doyan kan ini susu. Jangan-jangan ada tempat-tempat ini. Saking doyannya ada tempat-tempat ini. Yang pertama dicari adalah seorang saudagar susu. Pedagang tersebut dia bisa makan enak, kemudian tiap hari dia berkonsumsi susu, duitnya banyak. Akhirnya Hasan Basri datang ke rumah orang tersebut. Ya Tuhan, bisakah aku bekerja di tempat ini? Apa kata pemilik saudagar susu tersebut? Silakan kalau ingin engkau bekerja. Tetapi pada saat ini perdagangan sedang lesu, kemudian tagihan-tagihan hutangku menumpuk, dan juga untuk mencari makan yang namanya sapi sedang sulit. Apakah engkau bisa? Akhirnya Hasan Basri nyerah, dia tidak bisa. Ditinggalkan dengan perasaan lapar dan tanggung jawab kepada anak istrinya. Yang kemudian jalan dia lagi. Dia jalan sampai jauh. Akhirnya dia menemukan saudagar pedagang minyak wangi. Kalau kita punya teman tukang minyak wangi, mudah-mudahan kita ikut wangi. Biarin dipeperin minyak wangi, yang penting wangi. Tetapi Hasan Basri dia sedang kesulitan, dia sedang susah mencari nafkah buat anak istrinya. Dia minta pekerjaan kepada seorang pengusaha minyak wangi. Pada saat itu pengusaha minyak wangi dia sedang minum bersama para karyawannya, dia sedang ngopi makan bersama para karyawannya. Akhirnya Hasan Basri menemui orang tersebut. Rupanya orang tersebut sudah melihat kedatangan Hasan Basri. Ditanya, "Hai Bapak, apakah engkau kemari ada keperluan dengan aku?" Kata Hasan Basri, "Iya Tuan, aku kemari ingin minta pekerjaan. Aku punya anak 8, aku punya istri." Apa kata Hasan Basri? "Aku ingin membiayai kehidupan, memberikan nafkah kepada anak istri." Apa kata Tuhan? Bilang, "Oh, kamu berkah hidup kamu. Kamu kalau bisa memberi makan kepada 8 orang anak dan 1 istri, maka sesungguhnya pahala dalam kehidupanmu cukup besar. Pahala besar sekali yang kau dapatkan. Tetapi apabila engkau tidak bisa memberi makan, memberi nafkahnya, maka dosamu pun akan besar." Akhirnya Hasan Basri bicara, "Ya Tuhan, kalau seandainya aku bisa bekerja di tempat ini, maka 8 orang anakku akan mendoakanmu, hai Tuhan, dan istriku pun akan mendoakanmu. Bahkan kalau bisa seluruh ibadah istri dan anakku akan aku berikan kepadamu, ya Tuhan." Akhirnya Hasan Basri diberikan jamuan. Kebetulan pedagang minyak wangi istrinya baru pulang umroh. Akhirnya dengan makanan korma yang begitu lezat, dengan minum air jam-jam, semuanya diberi makan. "Silakan engkau makan." Tetapi Hasan Basri tidak bisa. "Aku tidak bisa Tuhan." "Kenapa?" "Aku tidak tega. Aku mengingat bagaimana pada saat ini 8 anakku sedang kelaparan dan istriku sedang kelaparan, sedangkan aku makan." "Silakan, tidak apa-apa." Akhirnya, "Bisa nggak Tuhan, aku ngambil 1 potong roti buat anak-anakku?" "Silakan." Kemudian
Kalau engkau bekerja di sini, bisakah engkau meracik minyak wangi yang lebih harum? Kemudian bisakah engkau menjual daripada seluruh barang-barangku ini, bahkan menguntungkan daripada diriku ini? Aku mencari seorang ahli peracik minyak wangi. Apa kata Hasan Basri? Ya Tuhan, aku tidak bisa mengerjakan itu semua. Kalau engkau memang tidak bisa, silakan engkau meninggalkan tempat ini. Kemudian jalan lagi Hasan Basri dengan hati bersedih mengingat anak-anak yang sedang kelaparan dan istrinya di rumah, dengan berharap doa, ya Allah, agar bapakku, suamiku Hasan Basri ini dan bapakku bisa mendapat pekerjaan sehingga untukku makan. Akhirnya Hasan Basri pun ditolak di tempat minyak wangi. Datang lagi jalan jauh, Hasan Basri bertemu dia kepada seorang pangeran. Dia datang ke rumah pangeran. Sebelum dia masuk, di rumah pangeran ada para penjaga. Hasan Basri tidak bisa masuk daripada rumah pangeran tersebut. Akhirnya ketika sedang ribut-ribut, aku ingin bertemu dengan pangeranmu, aku ingin bekerja kepada pangeran, aku dengar pangeranmu membutuhkan seorang untuk merapikan bekerja di kebunnya. Akhirnya cerita sedang ribut-ribut, pangeran pun keluar dengan didampingi oleh para pengawalnya dengan bersenjata lengkap. Hasan Basri akhirnya mundur. Ditanya oleh pangeran tersebut, siapakah engkau? Dari manakah engkau? Di mana alamat rumahmu? Apa keperluanmu? Akhirnya dijawab oleh Hasan Basri, aku Hasan Basri, aku sedang membutuhkan pekerjaan dengan tanggung jawab anakku 8 orang yang belum makan dan istriku. Akhirnya pangeran tersebut pun tidak bisa memberikan pekerjaan kepada Hasan Basri karena pekerjaan merapikan kebunnya sudah dirapikan dengan orang lain. Ya Hasan, sesungguhnya pada saat ini apa yang tentunya aku butuhkan telah dikerjakan oleh orang lain, dan kamu butuh kerjaan pada saat ini pekerjaannya sudah tidak ada. Tetapi kau tinggalkan namamu, kau tinggalkan alamatmu. Apabila aku butuh sesuatu, maka engkau akan kucari. Akhirnya Hasan Basri berjalan lagi. Ketika sedang berjalan, waktu zuhur datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu zuhur datang. Akhirnya Hasan datang ke masjid tersebut. Ketika dia sedang berjalan ke masjid tersebut, melewati yang namanya rumah-rumah makan, sampai tercium bau harum daripada masakan tersebut di rumah makan. Akhirnya Hasan Basri, dia ingat dia punya 1 potong roti untuk anaknya, dia tidak buat dia makan sampai potongan roti itu habis, dan kemudian masih terasa lapar. Ketika dia sedang ngambil air wudhu, maka diminum air yang banyak dalam mulutnya agar dia bisa kenyang. Ketika dia melaksanakan sholat zuhur, akhirnya dia setelah melaksanakan sholat zuhur tersebut, dia tertidur dengan kepala mengadah ke atas. Dia lihat bahwa masjid ini adalah masjidnya kotor. Kebetulan masjid tersebut bekas gereja. Akhirnya Hasan Basri berharap dalam dirinya, aku akan membersihkan masjid ini. Mudah-mudahan Allah akan tentunya membalas apa yang aku kerjakan dengan niat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Hasan Basri bekerja. Dia bersihkan masjid tersebut. Masjid dibersihkan sampai rapi semuanya. Kemudian perutnya lapar. Dia berbicara, mudah-mudahan Allah membayar. Tiba-tiba pada saat tersebut ada seorang kakek-kakek dengan
pakaian yang sederhana, memberikan makanan kepada Hasan Basri. Akhirnya dimakan oleh Hasan Basri. Tetapi beda makanan ini, makanan yang tiada di dunia, makanan yang begitu nikmat, makanan yang begitu lezat, dimakan oleh Hasan Basri. Bertanya dalam dirinya, siapakah orang tersebut? Aku baru tumben melihat makanan ini dan rasanya lezat sekali. Akhirnya setelah kenyang kerja kembali sampai waktu asar. Ketika pada saat tersebut, asar tersebut, dia membayangkan bagaimana istriku saat ini. Tidak tahunya istrinya sedang berdoa di rumah. Ada seorang tamu datang ke rumah daripada istri dan 8 orang anaknya. Apa kata tamu tersebut? Assalamualaikum. Aku tadi melihat suamimu bernama Hasan Basri, kerjaannya begitu rapi, kerjaannya begitu bagus, maka aku datang ke tempatmu, ke rumahmu, membayar gajinya kepada keluarganya. Akhirnya anaknya Hasan Basri yang bernama Amin bergembira. Begitu dikasih, dibuka, begitu diterima orang tersebut yang memberikan makanan berupa gaji dan sebagainya, hilang di kegelapan sore yang namanya menjelang maghrib. Akhirnya begitu dibuka, makanan itu berupa uang keping emas 75 dinar, yang kemudian dengan makanan-makanan yang begitu enak, makanan yang begitu lezat, akhirnya dimakan oleh anak dan istrinya. Merasa gembira. Sampai si Amin anak tersebut, apakah bapak bekerja? Dengan siapakah bapak bekerja? Kok mendapatkan gaji yang begitu besar, mendapatkan makanan yang begitu enak? Akhirnya jadi gembira keluarganya. Kemudian Hasan Basri sampai akan datang yang namanya maghrib, akhirnya pulang. Dia pulang ke rumah setelah pekerjaannya merapikan, membersihkan masjid selesai. Dia pulang ke rumah, tapi dengan pulang perasaan yang kecewa. Aku pulang ke rumah dengan tidak membawa uang sedikit pun buat anakku. Bagaimana aku bicara kepada istriku? Bagaimana aku bicara kepada anakku? Sampai akhirnya Hasan Basri pulang. Ketika dekat rumahnya, dari rumahnya tercium bau harum masakan yang begitu enak dan suara anak-anaknya yang sedang bergembira. Dalam hati Hasan Basri, ada apakah di rumahku tersebut? Akhirnya Hasan Basri masuk. Ketika masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab oleh istrinya, Waalaikumsalam. Pintu dibuka, langsung dipeluk oleh istrinya Hasan Basri. Ya bapak, ya abi, kepada siapakah engkau bekerja sehingga tadi ada orang yang membawakan makanan yang begitu nikmat, makanan yang begitu lezat? Akhirnya ada sisa makanan buat engkau ditinggalkan, sedangkan seluruh anak dan istrimu semuanya sudah dalam keadaan kenyang. Akhirnya Hasan Basri langsung makan. Begitu dia makan semua selesai, dia cerita bahwa yang datang tadi orang dengan pakaian yang begitu indah, pakaian yang begitu bagus, dengan bau yang harum, menyerahkan ini semua untuk kita. Hasan Basri pingsan. Akhirnya ketika selesai daripada pingsan, sudah sadar, Hasan Basri cerita bahwa aku telah menemuinya 3 saudagar kaya minta pekerjaan, akhirnya tidak dapat, dan aku bekerja untuk Allah. Aku berusaha untuk Allah dan dengan niatku mencari ridhonya Allah. Inilah semua yang kita dapatkan. Akhirnya dia coba yang namanya 75 dinar keping emas,
begitu dilihat ini adalah bukan emas alam dunia, tetapi emas dari sorga. Akhirnya dicoba anaknya yang namanya Amin. Begitu dia coba satu keping emas dijual, berapa harganya? Nggak tahunya begitu dia jual satu keping emas harganya 70.000 dinar. Coba bayangkan satu keping emas 70.000 dinar dikalikan, akhirnya begitu itu adalah biaya kehidupan selama 100 tahun. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil daripada riwayat ini, kita ambil dari cerita ini bahwa sesungguhnya apa yang selama ini kita laksanakan, duduknya kita, hadirnya kita, langkah gerak kita, semuanya kita serahkan kepada Allah dalam rangka kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita, apa yang kita laksanakan, biarin kita tidak mengharapkan sesuatu apapun. Bahkan dikatakan oleh guru dan orang tua kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, kemudian dikatakan oleh Abah Kiai Nasrullah Rasid, ketika kau sudah masuk yang namanya dunia istiqomah, kau sudah duduk di dalam suatu majelis istiqomah, maka serahkan semuanya kepada Allah. Enggak kita mengharap kita jadi orang kaya, enggak mengharap kita jadi orang sakti, kita tidak mengharap kita dihormati orang, kita tidak merasa dihargai orang. Bagaimana kemantapan kita untuk bersama-sama istiqomah? Biarin jamaah, dia mau datang, dia mau enggak, dia mau yakin, mau tidak, segala sesuatunya akan dirasakan secara pribadi dirinya masing-masing. Betul apa betul? Inilah yang sama-sama kita laksanakan dalam rangkaian istiqomah zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan tadi kita sudah baca, ketika kita baca waghfir li kulli dunub wastur li kulli uyub waghsib li kulli qurub wa fi azal mu'minin. Di situ ada permohonan kita kepada Allah. Ya Allah, ampunlah dosa-dosaku dan tutuplah segala aib dalam diriku. Kira-kira semua yang datang ini punya dosa apa? Ya. Punya aib rasa malu apa? Ya. Punya. Maka inilah yang kita harapkan. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan tutuplah semua aib. Bukakanlah semua kesusahan dan cegahlah yang menyakiti orang-orang yang beriman. Artinya ketika kita sudah duduk dalam suatu majlis, kita sudah berzikir, kita serahkan kepada Allah, kita pun bisa mendoakan saudara kita, keluarga kita, orang tua kita. Kita mohon agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah yang malam hari ini, mudah-mudahan ini menjadi penguat buat kita semua dalam rangkaian zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari sama-sama kita hadirkan Allah dalam diri kita, tinggalkan permasalahan kehidupannya, kita laksanakan zikir manaqib. Mudah-mudahan inilah malam yang terbaik selama kita melaksanakan istiqomah, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari sama-sama kita laksanakan.